Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Deni Muhtada, SAG, MAG, MPA, PhD, dan Bapak Ibu peserta mata kuliah Partai Politik dan Pemilu. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai paper saya mengenai implikasi kontestasi kota kosong pada Pilkada serentak Kebumen 2020 terhadap pembangunan demokrasi. Perkenalkan, nama saya Dwi Wisnu Kurniawan, NIM 0811520058. Baik, dalam paparan ini outline-nya adalah latar belakang, kemudian pembahasan, dan penutup. Latar belakang bahwa pelaksanaan pilkada terakhir digelar pada 9 Desember 2020 yang diselenggarakan secara serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pada pilkada gelaran ini, yaitu yang menarik adalah selain digelar di saat pandemi, yang menjadi sorotan yakni meningkatnya peserta calon tunggal sebanyak 25 paslon, yang merupakan rekor tertinggi yang pernah tercatat dalam gelaran pilkada. Dalam konteks Pilkada Kebumen yang diikuti oleh petahana dari wakil bupati ini, dan pasangan calon tunggal ini memperoleh 60% suara, sedangkan kotak kosongnya adalah memperoleh 39,2%, dan menjadikan suara 39,2% ini adalah terbesar kedua di Indonesia dalam gelaran Pilkada serentak 2020. Sedangkan rumusan masalah yang akan saya angkat pada paparan ini adalah berkaitan dengan bagaimana fenomena kontestasi kota kosong pada Pilkada serentak Kebumen 2020, kemudian implikasi kontestasi kota kosong dalam pembangunan demokrasi. Fenomena kota kosong dalam pilkada ini sebenarnya sudah pernah terjadi sebelumnya ya. Kemudian secara yuridisnya bahwa pasal 54C ayat 1 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota ini mengatur mengenai pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon setelah melalui tahapan-tahapan pendaftaran, kemudian penelitian, baik melalui pada saat pendaftaran satu maupun lebih dari satu, hingga akhirnya ditetapkan hanya satu pasangan calon. Kemudian pada pasal 54C ayat 2 Undang-Undang 10 2016 ini juga mengatur mengenai surat suara pasangan paslon tunggal ya, di mana dalam surat suara ada yang bergambar paslon tunggal, yang satunya adalah paslon atau kotak gitu tanpa gambar gitu, yang menunjukkan adanya kolom kosong ini menunjukkan kotak kosong. Kemudian pasal 18 PKPU 13 2018 ini juga berbunyi tentang pemberian suara terhadap paslon dengan tunggal ini dengan cara menyoblos satu kali pada kolom yang memuat tentang foto pasangan calon atau kolom kosong yang tidak bergambar. Artinya bahwa memberikan hak suaranya terhadap paslon dengan gambar atau tidak bergambar ini dinilai sebagai sesuatu yang dinilai sebagai sah gitu ya. Kemudian juga ini ditindaklanjuti dengan SK dari KPU Kabupaten Kebumen tentang pedoman teknis pemilihan bupati dan wakil bupati Kebumen tahun 2020 tentang satu pasangan calon. Ini memuat tentang mekanisme dan tahapan-tahapan berkaitan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati. Kemudian kalau ditarik dari penjelasan secara yuridis ini, bahwa keberadaan kota kosong merupakan jalur yang konstitusional yang harus ditempuh untuk tetap menyelenggarakan pemilihan sekurang-kurangnya terhadap satu pasangan calon. Hal ini untuk menjamin adanya terpenuhinya hak-hak warga negara dalam menentukan pilihannya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Kemudian juga ada pendapat dari Teguh Purnomo, pendiri Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jawa Tengah, bahwa keberadaan kota kosong ini adalah bagian dari kenyataan demokrasi, maka keberadaannya harus dilindungi oleh hukum dan diperlakukan sama dengan paslon tunggal, serta disosialisasikan oleh penyelenggara KPU, Bawaslu, pemerintah tentang keberadaannya serta apa adanya. Hal ini juga untuk menjamin bahwa keberadaan kota kosong ini adalah sebagai yang konstitusional dan
tidak perlu tidak perlu dibikin sebagai suatu hal yang abu-abu gitu. Maka dari penyelenggara sendiri harus menjelaskan seterang-terangnya dan seapa adanya. Kemudian implikasi kotak kosong dalam pembangunan demokrasi ini dapat dinilai dari dua perspektif. Yang pertama yuridis, yaitu bahwa ini adalah suatu kenyataan yang harus diterima oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada agar tetap menjaga hak warga negara dalam memberikan suaranya untuk menentukan pemimpin daerah. Artinya bahwa ini adalah suatu hal yang konstitusional, meskipun di Kabupaten Kebumen ini adalah suatu hal yang pertama kali, tapi untuk menjamin terpenuhnya hak-hak warga negara ini atau citizen right ini harus tetap dilaksanakan dengan pilkada dengan satu pasangan calon. Gitu. Kemudian secara non yuridis ini juga artinya secara non yuridis bahwa calon tunggal ini merupakan calon yang berhasil memborong keseluruhan suara yang ada di parlemen. Hal ini bukanlah suatu kesalahan, namun putar daerah yang lain untuk maju dalam persaingan telah tertutup. Sebagaimana pendapat dari Nur Rahim Yunus dalam menggambarkan Pilkada Makassar juga, adanya pasangan calon tunggal ini adalah fenomena tentang keegoisan kekuasaan. Selanjutnya, dalam kotak kosong ini tentu pasangan calon didukung oleh partai politik. Di Kabupaten Kebumen ada 9 partai politik di DPRD Kebumen yang mendukung pasangan calon tunggal. Hal ini memiliki energi positif, yaitu adanya konsolidasi politik untuk membangun daerah, tidak membutuhkan waktu lama dan menciptakan hubungan efektif antar lembaga eksekutif dan legislatif daerah. Sehingga program-program yang telah dicanangkan dapat tercapai dengan baik. Namun, dukungan 9 parpol ini juga bersifat pragmatik, sehingga terkadang melupakan ideologi partai dan digunakan oleh elit politik tertentu menyukseskan kepentingan jangka panjang, sehingga kepentingan-kepentingan yang lebih substansial dan jangka panjang ini tidak terpikirkan gitu, hanya kepentingan jangka pendek saja. Kemudian kepentingan politik daerah terhadap parlemen daerah terhadap bupati ini bergabung menjadi satu, ini justru akan mengamputasi terhadap fungsi-fungsi yang dimiliki oleh parlemen daerah itu sendiri gitu. Kemudian juga jika masyarakat yang kritis terhadap pembangunan daerah dapat langsung vis a vis atau berlawanan dengan kebijakan yang telah dicanangkan bupati tanpa melalui kanalisasi aspirasi di parlemen daerah. Kemudian juga hal ini menunjukkan dengan adanya internal partai politik berkaitan dengan kaderisasinya telah lama mengalami persoalan baik secara horizontal maupun vertikal. Kemudian meskipun bupati dan wakil bupati yang terpilih merupakan kader dari partai politik, namun masih ada kemungkinan beberapa parpol di luar partai pengusung itu untuk berkoalisi atas dasar kehidupan demokrasi, pandangan politik, serta ideologi sebagai alternatif bagi masyarakat untuk calon-calon lain untuk berkontestasi dalam pilkada. Hal ini juga sebagai sarana atau panggung politik untuk mencalonkan kader dari internal partai politik, serta untuk perbaikan kualitas perjalangan kaderisasi yang selama ini telah berjalan. Sebagai penutup, simpulannya adalah kotak kosong ini adalah suatu fenomena yang konstitusional didasarkan atas pasal 54C ayat 1 dan 2, kemudian Undang-Undang 10 2016. Kemudian juga pada PKPU 13 2018 dan SK KPU Kebumen nomor 51.51.09-2/KPT/KPU Kap 7 2020. Saran bahwa sosialisasi pilkada dengan pasangan calon tunggal ini harus dilaksanakan dengan baik dan disosialisasikan apa adanya sehingga masyarakat mengetahui bagaimana fenomena calon tunggal ini dan masyarakat yang sebagai pemilik hak suara ini dapat memberikan memberikan hak suaranya secara rasional. Kemudian perbaikan kaderisasi partai politik di berbagai tingkatan ini juga harus terus diupayakan sebagai salah satu kunci untuk melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas, sehingga fenomena-fenomena berkaitan dengan pasangan calon tunggal ini dapat diminimalisir dengan perbaikan kaderisasi di berbagai tingkatan, sehingga adanya pilkada dengan minim kompetisi ini dapat segera
selesai gitu ya. Sehingga tidak berlarut dan tidak apa, sehingga pilkada sebagai momen untuk memberikan aspirasi masyarakat gitu ya, hak warga negara untuk memberikan suaranya didasarkan atas kompetisi yang baik ini dapat terwujud dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan paparan ada kesalahan di sana sini, saya mohon maaf. Selanjutnya silakan bisa memberikan komentar di kolom Olena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.